Saya berusaha mencari naskah aslinya atau naskah yang Sohahahul Janadi itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi saya punya cara yang lain untuk mengetahui Al-Janadi itu mau nulis silsilahnya Ali bin Jadid itu seperti apa. Dari orang atau intelektual, dua tiga orang, satunya itu mendapati masa hidupnya Al-Janadi sekitar 10 hingga 20 tahun. Nah, kita sebagai orang yang mau meneliti ini jangan hanya mau menerima taken for granted sebuah berita, kemudian kita mengamini oh ini katanya kitab yang ditulis abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menyebutkan, sedangkan kitab ini dicatat baru 50 tahun. Itu kemungkinan adanya subjektivitas dari orang yang menyalin itu sangat besar. Ketika di Timur Tengah 2-3 kali, insya Allah nanti juga saya mau ke Belanda lewat bantuan Lakpesdam kemarin Lembak itu. Saya ke Belanda nanti itu nyari naskah yang ditulis disalin tahun 700-an. Di situ ada keterangan tentang Muhammad bin Ali Al-Qolai yang dulu sempat dikira Kiai Umat itu nasabnya Muhammad bin Ali Al-Qolai itu dicangkok oleh Muhammad bin Ali Sohib Mirbat. Itu gak sampai 100 tahun itu penulisnya Qaladatun Nahar itu wafat. Naskah yang 50 itu Mas Rumel kan wafatnya 944 ya. Ini saya punya kitabnya. Ini wafat 947. Jadi tetap saja ini abad ke-10 setelah nasab Alawi itu dibangun begitu kokoh. Karena nasab Alawi ini dibangun dengan kitab-kitab yang banyak di abad 9 dan abad 10. Saya melihat ada sekitar 10 kitab itu yang dibangun, ditulis sehingga kemudian menjadi begitu terlihat rapi dan permanen. Tetapi ternyata sambungan kabel dari laptop atau internet atau dari komputer yang banyak itu, yang orang menelitinya dia kabel belah sini, kabel belah sini, ternyata di ujungnya itu tidak disambungin ke listrik, jadi semuanya mati gitu. Wahid bin Samsudin bilang ini kan ditulis dari sebuah naskah yang disohehkan oleh mu'alifnya langsung. Di naskahnya Naqobah Hijaz itu gak ada kayak gitu. Bahkan awalnya Ibrahim bin Mansur itu mengira, aku kira ini karyanya Ibn Inabah loh gitu. Tapi kok dari Iran kok ujuk-ujuk mengatakan ini Al-Musamma Bisajaro Al-Mubarakah gitu. Makanya ya Mas Antum tahu sendiri. Kan ketemu dengan pentahkiknya Syekh Mahdi Ar-Rajai. Gimana menurut Syekh Mahdi Ar-Rajai itu? Sama seperti yang saya katakan, beliau cuman intisab tapi gak mentasdik, tidak langsung membenarkan. Dan Ya, saya Al-Mar'asi juga sama. Seorang peneliti yang jujur itu ketika menemukan sebuah manuskrip, dia apa adanya disebutkan. Jadi interpretasi dia itu akan dituangkan di dalam lembaran lain. Ketika dia menemukan manuskrip itu bentuknya seperti itu, ditulis itu namanya kitab As-Sajaratul Mubarakah, dikarang, ditulis akhirnya itu 597, disebut pengarangnya Fakhruddin Ar-Razi, ya biarkan seperti itu. Muhammad itu fa'aqibuhu min waladin min rajulin wahidin. Ismuhu Ali atau siapa itu di As-Sajaratul Mubarakah. Coba bandingkan sama Muntaqilah atau Libya, itu anaknya 3. Muntaqilah itu berarti kan 490 kan. Sebelum kitab itu lahir, kitab yang lebih tua itu mengatakan 3 ya. Kemudian tapi As-Sajaratul Mubarakah cuma 1 min rajulin wahidin gitu. Ini begini Mas Rumel, itu saya juga kadang-kadang senyum sama Mas Rumel. Mas Rumel harus mengetahui tahun. Nah, Muntaqilah Libya itu tahun berapa? Dia kan abad ke-5 kan. Kemudian di abad ke-6 ditulis tuh oleh Sejarah Mubarakah fa'aqibuhu min rajulin wahidin, maka keturunannya itu dari anak yang 1. Itu anak yang 3 disebutkan di abad sebelumnya bisa jadi anaknya 3. Ya bisa diakali sih Kiai. Maksudnya ketika As-Sajaratul Mubarakah menyebutkan anaknya Muhammad cuman Ali, mungkin itu aja yang berketurunan. Nah, meleset juga setelah dia Al-Fakhri menyebutkan keturunannya Muhammad yang lain yang dituliskan oleh As-Sajaratul Mubarakah. Manual ini sebenarnya gimana prinsipnya? Apakah memang hasar atau ikhtisar? Saya bisa jelaskan. Begini, kitab dikarang setiap masa. Ada penulis itu yang hanya menulis, ada dia yang sambil meneliti.
Seorang muntaqilatul talibiyah misalnya tadi ya mengatakan seseorang punya anak 3. Imam Fahru Raji mengatakan anaknya yang berketurunan cuma 1. Lah itu berarti dia menulis sambil meneliti, ya kan? Memang anaknya 3, tapi yang berketurunan kemudian hanya 1. Fakhruddin Ar-Razi orang Iran, dia ketemu sama keturunannya Muhammad, ketemu keturunannya Ali. Kenapa yang ditulis itu cuma Ali? Ali itu wafat Ya, sebelum 490. bisa juga itu diterangkan begini. Ini kampung saya ada orang yang sudah bagus lah hidupnya, ada sejarah dia, kemudian wafat. Di situ ada adiknya, ada kakaknya. Kemudian sampai saat ini tidak ada kitab sebelumnya yang menginterupsi dari kesimpulan Sajarah Mubarakah. Ya, Nah, termasuk adapun juga tidak ada interupsi dari Ba'alawi itu mencangkok nasab. Kalau mereka itu ada dikenal, dong. nggak ada Sajarah kebohongan. Mubarakah itu interupsi namanya, interupsi Tapi itu sebelum. mafhum, interupsi yang Gimana? berangkat dari mafhum mah bisa. Mafhum bahwa jumlah ismiyah itu berfaidah hasr, apalagi ada amma dan fi yang syarat jawab, nah, itu mafhum Kiai. Kalau Ya, mafhum ini ada sama nggak seperti santri kitab gunung, tidak ada yang spesial kalau mafhum. Maksud saya adakah bukti material yang abad sebelumnya Sajarah Mubarakah yang menginstruksi Sajarah Mubarakah tidak ada. ya kalau berdasarkan kredensi Mas Sugeng Pak Arikim itu seharusnya ya, pernah mendapatkan materi kuliah tentang DNA, tapi kalau manakah yang lebih layak ya tentu Zain Hafi. Ada Iya, 3 orang coba lagi. nggak untuk bernarasi. Ini dokter Kemarin sudah, Zain Hafi sudah di Perwira TV sudah. Saya melihat itu bahwa dia yang dikatakan itu bukan YDNA itu. Jadi YDNA kan kalau YDNA semuanya sama, bahwa YDNA harus sama dari sekarang sampai Nabi Adam misalnya kan, itu semuanya sama. Itu yang diusahakan oleh mereka itu dari yang zigzag itu dengan yang jadi mitokondria. Nah, akhirnya aku kasih bocoran itu kepotong 50, 130 dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Mbak Alawi. Ehab itu Ya, J1 itu dimasuk grup itu. Pak Dr. Sugeng itu jujur Mas Rumel bahwa Saya yakin punya dari integritas. konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu kita harus menyimpulkan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Naskahnya Habib Salim bin Jindan itu udah ditulis. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya langsung, naskah aslinya dari orang yang saya temui di Mekah tahun 1300 berapa? 1950 atau 40-an lah ya. Saya Yasin kan sering ke Indonesia bicara tentang hukum belut segala macam. Guru saya juga muridnya saya Yasin kan. Gini, sumber sezaman itu bukanlah suatu sumber yang hari ini ditulis menyebutkan zaman di tahun 400 kemudian kita bisa sebutkan itu sumber sezaman. Makanya saya itu tidak hanya menggunakan satu sahabat, 4 sahabat, orang yang berbeda, beda tempat, beda orang, tapi isnadnya sama. Muzaffaruddin mendapatkan dari Ali bin Jadid. Orang lain menuliskan sahabatnya. Saya kasih bocoran Mas Rumel. Kalau Mas Rumel meneruskan penelusuran Syarif Abdul Jadid, maka Mas Rumel akan menemukan keturunannya ada di Hijaz. Dan itu dia tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Kiai Imad itu kan berusaha untuk menurut dugaan saya berusaha untuk menganulir pendapat Al-Janadi, salah satunya berdasarkan naskah. Naskah itu ada 4, 820, 838, 1015 dan yang paling akhir itu ya tahun 1000-an itu, 1015 Hijriah. Nah, naskah itu emang keduanya berbeda. Silsilahnya Ali bin Jadid sampai ke Abdullah atau Ahmad bin Isa itu ada yang sampai ke Ahmad bin Isa itu ada yang 6 orang, melewati 6 orang. Di naskah yang lain itu melewati 9 orang untuk sampai ke Ahmad bin Isa. Nah, cara saya untuk memastikan sebenarnya Al-Janadi itu menulis silsilah Ali bin Jadid secara faktual dan historis di dalam kitabnya itu seperti apa. Pertanyaan pertama untuk Kiai Imad itu, dan kayaknya kita harus sepakat, naskah yang tersedia sekarang itu tidak ada satupun yang divalidasi oleh Al-Janadi. 820 itu kan sekitar 90 atau 100 tahun ya. Setelah kitab Al-Janadi itu selesai 720. Aukamakol 715 Hijriah.
naskah yang paling bisa kita gapai itu naskah tahun 820. Artinya kan sekitar 100 tahun setelah Al-Janadi atau kitab itu selesai. Jadi semua naskah yang mendasari kitab As-Suluk itu tidak ada yang divalidasi oleh Al-Janadi. Cara saya untuk mencari tahu apa yang mau ditulis oleh Al-Janadi dalam As-Suluk itu melalui naskah. Pertama harus saya cari dulu naskah yang divalidasi oleh Al-Janadi. Terus kedua, pendapat pakar yang mengutip Al-Janadi, karena ada tiga orang yang hidup tahun 700-an dan salah satunya itu mendapati 10 sampai 20 tahun masa kehidupan Al-Janadi dan pasti membaca naskah yang paling tua atau yang divalidasi oleh Al-Janadi. Perlu diketahui Al-Janadi itu menurut Az-Zirikli, namanya kan Bahauddin Al-Janadi, dia asal Janat di Yaman, makanya nyebutnya itu harus Janadi. Orang itu disebut min sikoti mu'arrikhil Yaman, salah satu orang yang bisa dipercaya, yang sikot sebagai sejarawan di Yaman. Naskah yang paling mendekati adalah bagi saya adalah naskah yang mengutip dari orang lain. Ada namanya Yusuf Malikul Afdal Ar-Rasuli, itu mengutip pendapat Al-Janadi dan menulis silsilah Ali bin Jadid itu sampai ke Abdullah. Silsilahnya melewati 9 orang. Nah, 9 orang. Makanya saya meyakini maksud Al-Janadi naskah yang paling benar untuk silsilah Ali bin Jadid itu ya 9 nama sampai ke Ahmad bin Isa itu. Gitu. Baik. Saya ulangi. Baik. Aman. Kiai Imad tes silakan. dulu mungkin ya. Kiai Imad dites dulu sinyalnya. Halo, ini udah bagus ini. Kita udah pindah laptop ini. Oke, mantap. Ya, baik. Baik, mungkin bisa diulang, Mas Rumel. Siap. Saya mulai dari sebuah prinsip bahwa untuk mengetahui apa maksud dari penulis, dia itu mau nulis apa di dalam As-Suluk, sementara naskah yang bisa kita gapai itu kan 4 naskah, semuanya berbeda. 2 naskah itu menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa, dari Ali sampai Ahmad bin Isa itu kan 9 nama. 2 naskah lainnya dari Ali sampai ke Ahmad bin Isa itu melalui 6 nama, ada pemotongan. Nah, dari 4 naskah yang bisa kita capai itu tidak ada satupun yang divalidasi atau mendekati masanya Al-Janadi. Itu clear. Kitab As-Suluk itu selesai tahun 720, Al-Kamakol 715, dan naskah yang paling tua yang kita miliki itu naskah yang disalin ulang tahun 820. Berarti kan selisihnya hampir 100 tahun tuh. Bukan dari wafatnya Al-Janadi, tapi rampung tulisan As-Suluk, kitab As-Suluk itu tahun 720 lah. Asumsinya 720 sampai 820 itu kan ada 100 tahun. Nah, saya berusaha mencari naskah aslinya atau naskah yang Sohahahul Janadi, itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi saya punya cara yang lain untuk mengetahui Al-Janadi itu mau nulis silsilahnya Ali bin Jadid itu seperti apa. Dari orang atau intelektual, 2-3 orang, satunya itu mendapati masa hidupnya Al-Janadi sekitar 10 hingga 20 tahun, yaitu Al-Malikul Afdal dalam Al-Athoyah Asaniyah. Silsilah Ali bin Jadid itu 9. Saya bisa menampilkannya seperti ini, Pak. Baik. Presentasinya ya. Oke, baik. Nah, kitab ini Al-Athoyah Asaniyah, halaman 460. Dia seorang raja dinasti Rasuli, wafat 778. Konon dia itu umurnya 75 tahun. Berarti kan 778 dikurangi 75, berarti kan dia mendapati masa kehidupan Al-Janadi ya maksimal kan minimal 15 atau 10 tahun lah, 10 tahun. Dia seorang intelektual, diasuh oleh seorang raja, dan besar kemungkinan karena redaksinya sangat mirip, nomor indeks 538, dia itu menulis silsilah Ali bin Jadid sama persis dengan naskah 838. Makanya bagi saya yang paling sahih atau maksud dari Al-Janadi menulis Ali bin Jadid itu silsilahnya seperti apa, ya bukti atau evidence, bukti material yang bisa kita raih itu dari orang atau intelektual yang mengutip pendapat Al-Janadi, yaitu Al-Athoyah Asaniyah. Dia menulis 9 orang ya, berarti Ali 1, Muhammad 2, Ahmad 3, Jadid 4, Ali 5, Muhammad 6, Jadid
7, Abdullah 8, Ahmad bin Isa itu ke 9. Itu. Jadi kalau bisa dikoroborasi, kita konfrontasi antar naskah dan orang yang mendapati masa Al-Janadi dan membaca naskahnya langsung, karena dia kan pasti bersumber dari naskah yang paling dekat dengan masa kehidupan Al-Janadi, maka silsilah Ali bin Jadid itu seharusnya tidak problematik, karena ada orang yang menjadi saksi hidup Al-Janadi menulis, dan dia orang Yaman, Pak. Dia seorang raja dinasti Rasuli, menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa itu 9. Jadi bagi saya silsilah yang benar adalah yang versi 838, naskah As-Suluk tahun 838, dan versi Princeton mungkin tahun 1015 gitu. Itu salinan kelima. Ya, baik. Silakan Ke Iman. Ya, anggaplah kitab As-Suluk itu, kemudian kitab Al-Ataya As-Saniyah itu memang ditulis, dicetak sesuai dengan manuskrip aslinya. Tetap saja ini nasab daripada Ba'lawi ini yang kemudian mencangkok ya kepada Syarif Abul Jadid, itu nyambung kepada Abdullah ini yang dimaksud misalnya oleh Al-Ataya As-Saniyah. Karena apa? Karena tidak ada satu kitab pun yang menyatakan Syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi dan Basri. Itu sama sekali tidak ada kitab yang menyertai di abad ke-8 itu yang menyatakan demikian atau sebelumnya. Itu adalah interpretasi dari keluarga Ba'lawi di abad 9. Bahwa ini adalah Syarif Abul Jadid ini adalah keluarga kita. Padahal itu Syarif Abul Jadid keluarga tersendiri. Dia keluarga tersendiri, seorang ulama, muhaddisin, ditulis silsilahnya oleh As-Suluk, kemudian kitab-kitab lainnya itu mencangkok kepada As-Suluk. Dari Jadid bin Ahmad bin Isa, ada yang menulis Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kemudian kitab-kitab yang lain yang dicetak kemudian sekarang ini Al-Ataya As-Saniyah, kemudian kitab yang lainnya itu terpengaruh oleh keluarga Ba'lawi di abad ke-9 dan terpengaruh oleh permanennya nasab itu yang kemudian sudah dicatat selama 550 tahun sampai hari ini. Karena pencetakan kitab-kitab itu tahun-tahun sekarang. Kemudian pencetak atau muhakik, kadang-kadang muhakik ini kan cerdas-cerdas. Oh, ini salah, ini kurang ini. Ini ada kitab-kitab Al-Burqa Musiko, ini ada kitab Al-Ghuror, ini kitab ada Syarhul Ainiyah secara lengkapnya. Mungkin ini kurang. Kemudian ditambahi menurut daripada interpretasi sumber dari seorang muhakik, itu bisa saja terjadi. Tetapi apapun yang terjadi itu, di nasab Syarif Abul Jadidnya yang dicangkok oleh Ba'lawi ini adalah tertolak oleh kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula persaudaraan daripada Alwi dengan Syarif Abul Jadid ini tertolak pula. Nah, ini Mas Romel apakah sudah menemukan sebuah kitab yang menunjukkan bahwa Abul Jadid ini, Abul Hasan Ali atau Syarif Abul Jadid ini punya adik namanya Alwi? Ketemu ya? Apa itu kitabnya? Kitab dari Ali bin Jadid sendiri, judulnya Arba'in. Kitab Ali bin Jadid, judulnya Arba'in. Bagaimana itu ininya, narasinya? Dia menyebut Alwi sebagai dia mendapat riwayat dari Fulan dari Fulan, itu menyebutkan Alwi sebagai pamannya. Kitabnya itu tapi manuskrip tahun berapa? Manuskrip tahun dia ditulis ulang tahun 611 sebelum wafatnya Al-Janadi tahun 620. Diijazahkan ya, secara mukatabah di yang sampai kalau kitab sekarang. Kalau kitab sekarang, oke, saya pengen ngepresentasiin satu lagi dari Ajarus Hafaf. Ini ditulis tahun 820. Jadi sebelum Ali As-Sakran itu bilang Ubaidillah, Abdurrahman Al-Khatib menuliskan ya, wakana, ini baris pertama,
Iya. Wa kanu lahu minal walad Ubaidullah wa akhlafa Ubaidullah Asy-Syaikh Al-Basri bin Ahmad Jidul Faqihul Imam Al-Alim Al-Amil Salim bin Basri. Salim bin Basri ini juga mengijazahkan atau mengisnadkan sebuah hadis kepada Ali bin Jadid lewat satu orang lagi ke bawah. Wa kanu masyhurun bil ilm wasolah. Kalimat seperti ini mengindikasikan kalau Ba'alawi itu sudah dikenal jauh sebelum kitab ini ditulis ya. Iya. Betul. Kitab ini kan ditulis oleh orang Balawi ya, atau oleh Bukan. Iya, dari Al-Khatib dari Al-Khatib, bukan Ba'alawi. baru 40 tahun yang lalu. Ini apakah sebagai peneliti Mas Romel tidak curiga bahwa orang yang menulis ulang ini menambahkan segala macam? Nah, kita sebagai orang yang mau meneliti ini jangan hanya mau menerima taken for granted sebuah berita, kemudian kita mengamini, oh ini katanya kitab yang ditulis abad ke-8 atau abad ke-9 sudah menyebutkan, sedangkan kitab ini dicatat baru 50 tahun. Itu kemungkinan adanya subjektivitas dari orang yang menyalin itu sangat besar. Dan kita sudah, bukannya kita ini husuudzon ya, tetapi saya sudah berkali-kali menemukan tahqiqan Ba'lawi ini bermasalah. Mereka berani untuk menambahi, bahkan berani berdusta. Ya, kita fair-fairan ya, Mas Romel. Seperti dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, kalau kita mau meneliti kitab Ar-Raudul Jali itu kitab yang fihi masyakil. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, kemuskilan-kemuskilan dinisbatkan kepada Syekh Murtado Az-Zabidi di abad ke-13, orang besar pengarang kitab Syarah Ihya Ulumuddin, tapi para peneliti itu ragu kalau kitab itu adalah karangan Murtado Az-Zabidi, seorang muhakkik yang dalam beberapa halaman saja dia banyak sekali menemukan salah dalam mengutip. Dia mengutip Al-Ubaidili salah. Ternyata Ubaidili tidak menyebutkan hijrahnya Ahmad bin Isa. Dia mengutip Mus'ab Az-Zubairi, kitab Nasab Quraisy salah. Ternyata Mus'ab Az-Zubairi tidak menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah. Dia mengutip kitab Siri Silsilatil Alawiyah di abad ke-4, katanya menyebut Ahmad bin Isa punya anak Abdullah, salah. Dan ini 3 kesalahan ini saja bagi saya, beberapa halaman membaca Ar-Raudul Jali itu sudah dapat mengatakan ini bukan karangan daripada seorang Murtada Az-Zabidi yang seorang muhakkik. Kenapa? Kita jangan ketika menerima sebuah manuskrip, kemudian kita meyakini apa yang ada di situ ketika menyebutkan abad-abad ke-4, abad ke-5, kemudian kita mengatakan bahwa ini sudah ada kitab sejaman abad ke-5, padahal kitab itu ditulis hanya baru hari ini. Yang menulis itu kan Alwi bin Thahir, atau juga Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Bogor itu. Lah itu skandal antara satu orang Mesir dengan Alwi bin Thahir dan Alwi bin Muhammad Al-Haddad menciptakan sebuah kitab namanya Ar-Raudul Jali. Dan ini seorang peneliti sejarawan seperti Mas Romel ini tidak mencurigai itu gitu. Kemudian menjadikan, tapi alhamdulillah hari ini semenjak jam 7:30 sampai sekarang ini belum menyebut nama Ar-Raudul Jali ya. Padahal saya akan mengejar di situ kalau sampai menyebutkan, tapi udah itu ya mungkin udah wali ini Mas Romel ini. Ya, wali ya. Kemudian kitab Abnul Imam, Mas Romel juga alhamdulillah tidak menyebutkan itu, tetapi masih menyebutkan Al-Jarh Sapab beberapa kali dengan menampilkan manuskrip yang juga di situ ada masalah ya. Manuskrip yang pengarangnya saja ini tidak dikenal orang gitu. Mas Romel sudah ada temuan baru tentang sosok seorang Al-Khatib. Saya sudah menulis bahwa sama sekali nama Al-Khatib ini yang dikatakan wafat 855 itu sama sekali tidak dikenal oleh para ulama-ulama. Kenapa kok bisa ada manuskripnya begitu? Kemudian ada kitab Al-Jarh Sapab itu yang ditulis oleh seorang yang namanya mirip Abdurrahman, itu yang wafatnya 700-an.
Nah, dan di kitabnya itu saya yakin tidak sama dengan kitab yang ada sekarang ini. Pasti nanti Mas Rumel mengatakan Bahmah Roma mengutip. Begini, Mas Rumel. Bahmah Roma itu memang kitabnya ada Bahmah Roma. Tapi skandal, orang berskandal itu cerdas. Kita bikin kitabnya sekarang, kemudian mengatasnamakan Bahmah Roma, kemudian mengutip Al-Jawrus Sapab. Seakan-akan rangkaian-rangkaian ini begitu hebat gitu. Tapi bagi seorang peneliti itu akan bisa mencurigai, apalagi ditahqiq oleh seorang Ba'lawi. Yang penahqiq ini saya sudah yakin seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi itu seorang la yusaku bi ilmih wala bi tahqiqih. Karena seperti kitab yang dia omongkan oleh Mas Rumel, Tarikh Hadramaut, Al-Bahapi, saya sudah dapat menelusuri ketidakjujuran ilmiah dia, karena ketika dia mentahqiq sebuah manuskrip yang manuskripnya tidak terbaca, kemudian dia mensisipkan sejarahnya Muhammad pakai muqaddam. Nah, ini kata saya ini orang tidak bisa dipercaya secara ilmiah, karena dia memang di dalam footnote-nya mengatakan kitabnya ini hancur, tidak bisa dibaca. Tetapi kenapa di atasnya itu disebutkan, walaupun dia pakai tanda kutip, seharusnya dia biarkan kosong sebuah manuskrip, kejujuran ilmiah seorang peneliti, itu ketika dia mau mentahqiq sebuah kitab, mau mencetaknya, dia biarkan kosong itu, dia mungkin di footnote-nya dia omong, menurut saya kemungkinan besar itu bicara tentang faqih muqaddam, sehingga nanti orang tidak akan mengutip bahwa seakan-akan itu tulisan dari Ibnu Hisan yang telah menyebut faqih muqaddam. Padahal faqih muqaddam ini namanya tidak dulu disebutkan oleh siapapun, kan? Faqih muqaddam ini gelap gulita, seorang wali yang begitu tinggi, namanya gelap gulita di masanya, tanpa ada orang menyebutkan kisah hidupnya, karomahnya, dan sebagainya, keilmuannya, katanya mujtahid mutlak, tidak ada muridnya yang mengarang fikih apa, tidak ada khutbahnya, tidak ada fatwanya yang bisa kita terima sampai saat ini. Semuanya itu ditata di abad 9, begitu rapi, begitu kuat, begitu kokoh, dan hari ini seakan-akan sosoknya itu begitu luar biasa. Dan ini kita, Mas Rumel, ini bukan kita namanya itu mengungkap-ungkap kesalahan ya, tetapi kita ingin bagaimana kita melihat sebuah sejarah yang hari ini terbentuk begitu kokoh tetapi rapuh. Seperti Mas Rumel kan rajin tuh. Ada kitabnya dari Salim bin Jindan tentang Al-Arba'in. Saya juga udah punya. Saya bahkan udah lama saya mempunyai itu, dan saya tidak menganggap itu sesuatu hal yang penting karena memang tidak ada riwayat-riwayat yang bisa dipercaya di situ. Nah, dia itu sudah dijadikan tesis oleh seorang yang dari Balawi juga, tetapi itu kemudian diungkapkan oleh Mas Rumel sanad-sanad itu yang menyebut nama Abdullah, meriwayatkan hadis, sedik dan sebagainya itu. Saya kira Mas Rumel tidak akan menggunakan itu lagi, tapi Mas Rumel masih menggunakan, ya bahkan itu sekarang disebut bahwa itu karangan Al-Jadid. Siapapun hari ini bisa menuliskan sebuah kitab dengan karangan siapapun. Ya, bisa itu Mas Rumel. Misalnya saya nulis kitab Imam Ghazali misalnya. Tapi karangannya saya. Kemudian setelah 50 tahun lagi ini akan dianggap benar oleh orang bahwa itu karangan dari Imam Al-Ghazali. Saya masukkan aja di situ siapa orang yang mengancam atau menjelekkan orang Banten, maka dia tidak akan barokah anak turunannya seumur hidup. Itu orang pada takut semua nanti sama orang Banten tuh. Ketika kita menyebutkan kita nulis kitab bohongan, kita kasih aja angka tahun 500 Hijriah, kita kasih namanya Imam Al-Ghazali. Dan saya kira Mas Rumel, Ba'lawi ini patut dicurigai dalam dia menyusun nasabnya itu seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan oleh tes DNA yang melenceng kemana-mana itu kan. Ini Mas Rumel ya, jangan marah ini. Ya. Jangan. Ya, oke. Mas Rumel. Jadi pertanyaan ini ada lagi ke Iman?
Ya sudah cukup dulu. Mungkin ada Mas Rumel yang pengen Ada ditanya. bantahan mungkin Mas Gus Rumel, silakan Gus. Ya, saya pengen tampilin satu ini dari archive. Saya nyarinya langsung live streaming ini. Tadi kan Kiai Imad menyebut Qoladatul Nahar. Qoladatul Nahar itu kan ditulis oleh Bang Makramah, dan beliau keliru ketika menyebut ini ditahqiq oleh Mbak Alawi. Yang pentahqiq ini bukan Mbak Alawi, namanya Bu Jum'ah Mukri dan Khalid Zawari. Tidak ada Mbak Alawi di sini. Ini kitab dicetak sekitar tahun cetakan pertama itu 2000-an. Itu berarti kan Husain Al-Habsyi yang Kiai Imad tadi tuduh menginterpolasi kitab ya, di banyak tulisan Kiai Imad sering menyebut nama itu, dia masih hidup. Itu. Jadi kitab Qoladatul Nahar kenapa saya pakai untuk mengkonfrontasi naskah yang saya temukan? Karena orang ini Qoladatul Nahar itu fi wafayatil a'yanid dahar itu kan ditulis oleh Abu Thayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Makhrumah. Dia bukan Ba'alawi, tapi Hadrumi, seorang Hadramaut ya. Dia itu lahir 870 sampai 947. Di sini mengutip banyak sekali kitab dari Ajurus Safaf. Kalau boleh ditulis ya, Ajurus Safaf itu kan ditulis oleh orang yang meninggal tahun 855. Jadi selisihnya kan sekitar ya 30 tahun atau mungkin 25 tahun lah, 25 tahun setelah penulisnya wafat, naskah itu udah ada, orang ini hidup. Dia seorang intelektual, dan saya masih mempercayai kitab ini karena naskahnya tersedia, masing-masing naskah juga tersedia. Dan ketika Kiai Imad berusaha membatalkan naskah Ajurus Safaf, saya tampilkan lagi Ajurus Safaf yang saya ini kayaknya udah beredar, Kiai Imad juga udah punya. Nah, kitab Ajurus Safaf ini ditulis, yang beredar itu kan naskah tahun 1300-an ya, disalin ulang tahun 1300-an. Dekat banget itu. Tapi ada naskah lain yang lebih tua dari ini yang disalin 1200-an atau 200-an yang lalu. Karena ini 1400, naskah salinannya yang lebih tua dari ini itu ditulis tahun 1200-an. Saya udah dapat. Yang dari Kuwait juga ada. Itu tahun sama di 1100-an atau 1200-an. Semua naskah sudah saya bandingkan di dalam satu laptop, terus harfan-harfan saya komparasi ini, dan semuanya mirip atau identik gitu. Penulisnya Abdurrahman Al-Khatib ini valid wafat tahun 855. Kenapa saya meyakini naskah ini tidak diinterpolasi? Karena penulis salinan ini bukanlah Ba'alawi. Penulis naskahnya itu satu dari Al-Khatib. Yang ini yang saya tampilkan itu ditulis oleh Al-Khatib. Belakangnya ada Al-Khatib. Saya kira itu nama marga yang sama dengan penulis naskah ini. Berarti kan ada, katakanlah Pak Hikam menulis naskah, terus ada orang yang mengutip, dan salinan naskahnya itu disalin oleh keturunannya atau satu kabilahnya. Al-Hikami misalnya. Penulis naskah ini adalah Al-Khatib, dari kabilah Al-Khatib gitu, dari orang non Ba'alawi gitu. Melewati konfrontasi naskah saya sudah, dan naskah ini saya yakini benar ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855. Perkiraan bahwa ada nama yang sama, Abdurrahman Al-Khatib wafat tahun 700-an, itu juga agak meleset karena itu ada kekeliruan dari Hadiyatul Arifin sama Mu'jamul Mu'alifin ya. Dua kitab itu kan menulis, itu kitab fihris, kitab ensiklopedia. Saya ngerasa agak kecewa gitu Kiai Imad. Maksudnya Umar Ridho Kahala dan juga Ismail Pasha, dua penulis dari Hadiyatul Arifin itu kan tahun 1300-an wafatnya gitu. Bagaimana caranya orang yang selalu pengen sumber sezaman mengkonfrontasi sebuah cerita di masanya dengan sumber sezaman itu memakai ensiklopedia dari orang yang hidup tahun 1300 Hijriah. Itu Mu'jamul Mu'alifin itu 1300-an. Dia bagi saya agak keliru referensi gitu. Keliru referensi itu, saya berani aja ngomong kayak gini. Dua orang ensiklopedia itu ketika mengatakan Abdurrahman Al-Khatib wafatnya tahun 700-an dan menulis naskah Ajurus Safaf itu sangat melenceng jauh. Karena di dalam kitab yang sama itu menuliskan seseorang dari kabilah Ba'alawi dan juga kabilah lain bukan Ba'alawi yang wafat tahun 850-an. Ya bagaimana mungkin orang yang wafat tahun 750 itu menulis naskah hikayat biografi seseorang yang wafat tahun 800-an? Itu agak muskil gitu. Nah, Qoladatul Nahar itu orang tadi kan selisihnya sekitar 25 tahun setelah penulis Ajurus Safaf ini kan wafat. Maka dia itu orang yang sangat paling mendekati dan paling bisa dipercaya karena sezaman, dia orang Yaman, orang Hadrami, penulisnya juga Al-Khatib, kabilahnya masih ada sampai sekarang.
dan beberapa al-khatib menulis ulang salinan kitab ini. Itu untuk Ajurus Safaf. Saya masih meyakini kitab ini sebagai kitab salinan yang representatif dan muktabar atau muktamad lah kalau misal Kiai Imad memiliki definisi yang berbeda tentang muktabar ya. Saya clear untuk hal itu. Nah, kendati pun demikian, saya juga sepakat ya. Kayaknya semua orang yang pro Ba'alawi itu kan selalu meragukan sumber sezaman itu. Saya kayaknya orang yang ngeladeni tentang sumber sezaman itu harus dicari. Kenapa saya yakin? Karena yang gelap, jalannya gelap itu bukan hikayat atau historiografi Al-Faqih Al-Muqaddam, tapi cara pencarian Kiai Imad sendiri yang gelap gitu. Jadi beliau itu kan mencari dengan mata yang tertutup, acak-acak, komedi aja Kiai. Komedi aja itu. Karena gini, ketika di Timur Tengah 2-3 kali insya Allah nanti juga saya mau ke Belanda lewat bantuan Lakpesdam kemarin Lembak itu. Saya ke Belanda nanti itu nyari naskah yang ditulis disalin tahun 700-an. Di situ ada keterangan tentang Muhammad bin Ali Al-Qolai yang dulu sempat dikira Kiai Imad itu nasabnya Muhammad bin Ali Al-Qolai itu dicangkok oleh Muhammad bin Ali Shahib Mirbad itu. Kenapa saya bilang ini orang agak iltibas ya. Ada Muhammad bin Ali itu 4 orang ya. Muhammad bin Ali Shahib Mirbad, Muhammad bin Ali Al-Qolai, Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali Batohan. Empat-empatnya itu kan 2 orang yang berbeda, meskipun nama dan bapaknya itu sama, tapi njit, buyut, canggahnya itu berbeda. Saya tuh pengen mengulang sebuah teorinya dari Profesor Eng Seng Ho dari The Grave of Tarim. Itu orangnya masih hidup. Saya ingat itu ada 2 profesor itu. Orang Hadrami itu Kiai Imad, itu orang Hadrimah atau orang Hadramaut itu orang yang punya budaya dikenal melalui silsilah, melalui berdasarkan genealogi. Kita itu di Indonesia itu kan hai fulan bin fulan itu bukan hal yang lazim ya. Hai Kiai Imad bin Usman, kayak orang menyebut orang lain cara pengenalannya itu berdasarkan nasabnya. Jadi itu satu hal yang kayaknya tidak menjadi perhatian Kiai Imad. Makanya pertanyaan Kiai Imad apakah ada pencakokan itu? Padahal di kitab yang lebih tua dari Al-Barqah Al-Mushkah itu kabilah Ba'alawi itu sudah dikenal sebagai pertama keluarga atau klan yang dikenal sebagai orang-orang soleh, ahli ilmu. Mungkinkah jika memang dikenal seperti itu oleh penduduk Hadramaut, ada peluang untuk mencangkokkan nasabnya sendiri ke orang lain gitu? Padahal orang Hadrami sendiri dari penelitian Eng Seng Ho itu kan ya orang yang dikenal melalui silsilah, melalui nasabnya gitu. Sebentar ya. Ya kalau kesolehan kan Allahu a'lamu bimani taqwa ya. Lah orang yang dikira wali aja sekarang kan ada mencangkokkan kuburan itu. Jadi Oke, clear, itu gak relevan untuk pembahasan ini. Tapi yang pasti gini Kiai Imad, saya tuh kenapa berusaha mencari sumber atau bukti material yang non Ba'alawi, karena Kiai Imad kan agak menolak kan, ada resistensi jika itu sumber ditahqiq atau ditulis oleh Ba'alawi. Keladatan akhir tuh clear, ditulis oleh non Ba'alawi dan kitabnya versi cetak itu dieditor oleh 2 orang yang non Ba'alawi. Memang orang Hadrami tapi non Ba'alawi kan, itu tuh clear gitu. Dan orang itu penulisnya mu'alif naskahnya ada Kiai Imad. Yang paling dekat dengan Keladatan akhir yang wafat 900-an itu saya dapat yang 1015 Hijriah disalin ulang. Gak sampai 100 tahun itu penulisnya Keladatan akhir itu wafat. Naskah yang 50 sampai itu Mas Rumel kan wafatnya 944 ya. Ini saya punya kitabnya. Ini wafat 947. Jadi tetap saja ini abad ke-10 setelah nasab Ba'alawi itu dibangun begitu kokoh. Karena nasab Ba'alawi ini dibangun dengan kitab-kitab yang banyak di abad 9 dan abad 10. Saya melihat ada sekitar 10 kitab itu yang dibangun, ditulis sehingga kemudian menjadi begitu terlihat rapi dan permanen. Tetapi ternyata sambungan kabel dari laptop atau internet atau dari komputer yang banyak itu, yang orang menelitinya dia kabel belah sini, kabel belah sini, ternyata di ujungnya itu tidak disambungin ke listrik, jadi semuanya mati gitu. Yang lain mencari kabel-kabel, ini komputer ini yang enggak masuk ininya, setrumnya, ini komputer ini, ternyata di ujungnya nggak ada sambungan listrik.
Nah itu Mas Rumel mencari Syarif Abdul Jadid ketersambungan dengan Alwi, mencari ketersambungan dengan Basri, sementara Abdullah ini aja ke Ahmad bin Is ini nggak nyambung. Oh ya, Karena itu berarti problemnya kan di isnadnya mungkin ya. Isnad historis lah kalau boleh bilang. Mencari Ubaidillah historis kan perlu isnad historis. Sementara tadi aku baru menampilkan sebuah naskah yang ditulis oleh seseorang yang wafat tahun 855. Tagihan kemudian kitab ini berdasarkan apa kan gitu ya? Ya. ya. Nah, kalau misal kitab itu tidak dianggap karena punya jarak antara yang ditulis, misal Al-Faqih Al-Muqaddam itu 600-an, abad ke-7. Kitab ini ditulis abad ke-9. Ada kesunyian 200 tahun. Gimana caranya orang bisa menulis seorang tokoh yang wafat 200 tahun sebelumnya kan gitu. Nah, ikhtiar saya kan mencari kabel-kabel itu, Kiai. Makanya saya nyebut di kemarin itu mohon maaf jika tidak berkenan ya. Memang Kiai Imad kemarin itu kekeliruannya itu kan keterbatasan literatur. Itu saya tahu dari beberapa bocoran karena beberapa kali bikin trivial itu. Ketika saya nunjukin satu naskah tua itu saya persis itu dapat dari Telegram. Yang dari Gus Aziz. Terus itu juga dapatnya di internet. Makanya saya tuh berharap adanya iktikad baik untuk mencari naskah yang memang diklasifikasi oleh banyak perpustakaan gitu. Arba'in itu ya, tadi kan sempat nyebut Habib Salim bin Jindan. Mas Romel, bukan malas, tapi dari rekonstruksi Nasab Balawi yang saya lakukan, ini konstruksi Nasab Balawi ini memang saya meyakini 99% ini enggak ada. Jadi dari kita kan bisa menghitung ya, kalau 1, 3, 5, 7 gitu kan berarti itu bilangan-bilangan ganjil. Kalau 2, 4, 6 itu pasti kesananya 8. Itu kita walaupun tidak menyebutkan 2, 4, 6 berapa? Pasti semua orang 8. Kalau 1, 3, 5, 7 kan. Nah, kita sudah dapat mengetahui konstruksi di sana itu nggak bakal ada, Mas Rumel, kecuali diadak-adakan. Oke, itu kan susunan algoritma atau pola 1, 3, 5, 7 ya, kayak perhitungan kursi di caleg lah ya. Itu kan sebuah pola. Makanya setelah 7 kita tahu angka setelahnya. Maksud saya gini, algoritma itu disusun memang berdasarkan pola ya, tapi kan harus polanya itu kan sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif. Makanya ketika Kiai Imad berusaha mendorong orang-orang untuk mempercayai ada pola, interpolasi, terus dimudahkan dengan 1, 3, 5, 7 seterusnya, kita nggak perlu nulis karena orang tahu angka setelah 5 itu apa, berarti kan 7. Itu kayaknya berangkat dari sebuah istiqro nakes karena materi tasawurnya itu ya. Maksud saya tasawur ketika Kiai Imad menuduh Husain Al-Habsyi menginterpolasi naskahnya. Ketika naskah itu saya dapatkan semuanya nggak ada tuh yang diubah-ubah oleh Husain Al-Habsyi. Ketika Yusuf Jamalulail naskah Yusuf Jamalulail masih hidup, dia menunjukkan naskah beberapa halaman, nggak ada tuh yang diinterpolasi. Dia sama anaknya itu memberikan bagan saja, kayak diagram di Abnaul Imam itu. Betul. Dan kalau ada Ar-Raudul dalam bagan itu ditulis Abdullah namanya kan. Iya betul, Abdullah. Jadi betul. Itu udah penambahan itu apakah salah atau tidak, itu yang bikin saya bertanya-tanya kan. Ini kan Kiai Imad sebenarnya kan sudah memberikan pertanyaan yang valid, yang sebenarnya itu harus dijawab, bukannya langsung disimpulkan. Ketika pertanyaan itu saya bawa, diakui atau tidak, apa yang saya lakukan itu kan sebenarnya kan pekerjaannya Kiai Imad yang sedang saya ambil alih. Kiai Imad mengusulkan sebuah pertanyaan, ada kesunyian 550. Nah, akhirnya saya ambil alih kan, saya take over, terus mencari naskah-naskahnya dan membandingkan antar naskah gitu. Naskah yang saya miliki saya jamin tidak akan ada di internet, karena saya udah ngakses sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Kali pertama bikin video itu akhirnya dibantu beberapa teman, sumber-sumber naskah yang bisa didapatkan melalui internet. Itu semuanya saya download dan tidak ada satupun. Makanya perlu nyari di tempatnya langsung. Seperti Ajrus Safaf tadi, yang beredar cuma 1, saya jamin itu. Yang tadi, yang baru saya tunjukkan itu. Ibrahim bin Mansur punya 1 naskahnya As-Sajarah Al-Barokah. Kiai Imad pasti cuma dapat 4 halaman, tambah 2 orang lagi. Itu iris kuping saya kalau lebih itu. Karena itu satu-satunya yang ditunjukkan oleh Ibrahim bin Mansur itu. Nah, kemarin pas waktu di Madinah, ketemu sama Syed Anas dan saya mengkopinya ulang. Dan dia pun tidak yakin kalau ini ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, karena Qasim Al-Amin, penulis naskah Syajarah Al-Mubarakah yang 927 itu tidak ada
redaksi seperti Wahid bin Samsudin. Wahid bin Samsudin bilang ini kan ditulis dari sebuah naskah yang disohehkan oleh mu'alifnya langsung. Di naskahnya Naqobah Hijaz itu gak ada kayak gitu. Bahkan awalnya Ibrahim bin Mansur itu mengira, aku kira ini karyanya Ibn Inabah loh, gitu. Tapi kok dari Iran kok ujuk-ujuk mengatakan ini Al-Musamma Bisyajarah Al-Mubarakah gitu. Makanya ya Mas tentu tahu Romel kan sendiri. udah ketemu dengan pentahkiknya Syekh Mahdi Ar-Rajai. Gimana menurut Syekh Mahdi Ar-Rajai itu? Sama seperti yang saya katakan, beliau cuman intisab tapi gak mentasdek, tidak langsung membenarkan. Dan Ya, saya karena Al-Mar'asi juga sama. Mel, seorang peneliti yang jujur itu ketika menemukan sebuah manuskrip, dia apa adanya disebutkan. Jadi interpretasi dia itu akan dituangkan di dalam lembaran lain. Ketika dia menemukan manuskrip itu bentuknya seperti itu, ditulis itu namanya kitab As-Sajaratul Mubarakah, dikarang, ditulis akhirnya itu 597, disebut pengarangnya Fakhruddin Ar-Razi, ya biarkan seperti itu. Adapun bantahan-bantahan apa dari Mas Rumel seperti kenapa dia disebut Sunni, Fakhruddin Ar-Razi Sunni, tapi dia menyebutkan Mahdi juga apa Al-Muntadhar segala macam alaihissalam seperti orang Syiah, itu hal lain. Tapi manuskrip itu kita biarkan aja seperti itu, nanti interpretasi sumber itu dilakukan oleh orang lain seperti Mas Rumel sekarang tuh yang menggugat apa saja Mubarakah. Tetapi Mahdi Ar-Rajai ini orang jujur di dalam dia itu mentahkik sebuah kitab, dituangkan apa adanya, dicetak seperti itu, bahwa Ahmad bin Isa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada itu di tahun 597 anaknya namanya Abdullah, apalagi Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini kan hanya interpretasi ijtihad dari seorang alias Sakron yang dia itu namanya Ubaid bin Isa, keluarganya kan dari sama dengan Bani Adal. Ya kan sepupunya Bani Adal, kakeknya itu pasti namanya Ubaid bin Isa, nggak ada nama Ahmad Ahmadan. Tapi ketika ditemukan di kitab As-Suluk itu ada Ahmad Ubaid bin Ahmad bin Isa, kemudian dia mengira itu adalah kakeknya Abdullah bin Ahmad bin Isa itu, kemudian Abdullah diberi alibi bahwa dia tawadhu, kemudian menyebut apa dirinya sebagai Ubaid. Seperti tawaduknya Gus Romel itu dari Romli menjadi Rumail. Itu kan tawaduan itu. Tawaduk gitu. Makanya saya apa namanya itu tidak terlalu apa istilahnya itu mempermasalahkan orang yang menggugat daripada nasab daripada intisabnya Sajarah Mubarakah. Karena memang orangnya masih hidup. Mas Romel udah pernah ketemu sama Mahdi Ar-Rajai, dia pembela Ba'alawi. Ya kan, dalam salah satu tahqiqannya itu dia membuat footnote bahwa ada ini Balawi yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, padahal di kitab yang dia tahqiq disebutkan namanya Ahmad bin Isa tidak punya nama Ubaid, tapi dia di bawahnya itu memberikan footnote. Menurut guru saya Al-Mar'asi, Ahmad bin Isa juga punya anak namanya Ubaid. Lah itu berarti dia tidak ada permusuhan dengan apa Ba'alawi. Maka ketika tidak ada permusuhan dengan Ba'alawi, tahqiqannya ini sangat kuat, tidak ada subjektivitas. Berbeda antara misalnya yang ditahqiq oleh Ba'alawi, yang ditulis oleh Ba'alawi. Lah itu ada subjektivitas di situ, bagaimana mengokohkan narasi-narasi penguat untuk nasabnya. Begitu pula kalau misalnya ada permusuhan seorang Mahdi Ar-Rajai, maka setiap kitab-kitabnya itu tidak untuk nasab Balawi itu tidak bisa langsung dipercaya karena ada permusuhan antara dia. Begitulah seorang muhadis di dalam meneliti sebuah hadis. Riwayat tentang sesuatu yang ada subjektivitas dengan apa orang yang meriwayatkan itu akan ditinjau ulang. Seperti hadis-hadis tentang orang apa namanya Sam meriwayatkan Sam itu ada keberkahan, itu akan ditinjau ulang, akan diteliti oleh para peneliti hadis. Orang Sam mengatakan tentang fadilah Sam di hadis-hadis Nabi, ini akan dicurigai.
orang Najd bicara tentang fadilah Najd, akan dicurigai oleh seorang peneliti hadis. Orang Yaman bicara tentang fadilah Yaman, akan dicurigai oleh peneliti hadis. Atau orang yang sedang bermusuhan, seperti ketika sebuah hadis mengatakan ayahnya Nabi Muhammad masuk neraka. Setelah diteliti hadisnya ada seorang perawi dari Bani Umayyah. Nah, ini juga menjadi penelitian dari para pakar hadis. Ini tidak bisa dipercaya walaupun secara riwayat itu sahih, tapi karena ada permusuhan antara Bani Umayyah dengan Bani Abi Thalib, maka hadis ini fihi nazarun, ada pertimbangan-pertimbangan subjektivitas. Nah, kemudian kitab-kitab yang banyak dari Ba'alawi itu, yang banyak sekali 27 kitab itu semuanya karangan Ba'alawi yang saya tahu, sampai abad ini, sampai abad ke-15 itu, yang dikarang oleh orang yang pintar, orang yang soleh dan sebagainya itu, tetapi itu tidak menjadi seorang peneliti orang yang dianggap wali, karena yang menjadi objek daripada sebuah penelitian bukan siapa yang menulis tapi apa yang ditulis. Ketika seorang Ibnu Hajar mengutip sahabat dalam sahabatnya silsanatnya Ba'alawi, disebutkan di situ ada Ubaidillah bin Ahmad. Lah kita bisa menelusuri ternyata dia mendapatkannya dari kitab yang dia temukan. Jadi Ibnu Hajar menemukan kitab namanya Al-Juz'ul Latif, di situ ada silsilah thariqah, kemudian dia mengutip aja. Dan ulama itu udah biasa mengutip, namanya Al-Jamma, ulama yang senang ngumpulin sanad-sanad silsilah. Akhirnya tanpa diverifikasi, di cross check, ya kitab itu ada di dalam kitab seorang ulama besar itu. Apakah ulama besar itu salah? Tidak. Artinya yang dia dapatkan informasi seperti itu. Adapun nanti ada orang yang mengkaji, itu hal lain. Lah itu untuk Syajarah Mubarakah, saya kira ini adalah Mas Rumel, kan Mas Rumel udah berusaha tuh waktu itu dengan sebuah sanad ijazah ya. Ijazah dari orang yang katanya 500 sekian gitu. Kemudian ternyata kitab itu ditulis pada 500 sekian itu, sementara ijazahnya itu beda lagi tahunnya. Lah itu hal-hal semacam itu pun nanti akan bisa seorang juri akan melihat, saya menggunakan kitabnya itu kitab yang versi muktabar, kemudian Mas Rumel hanya menemukan lembaran-lembaran seperti itu yang kemungkinan besar juga bisa dibikin oleh orang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bisa dibikin oleh orang itu satu kemungkinan, atau bisa jadi memang ditulis oleh mualifnya langsung, itu kan kemungkinan yang lain. Makanya itu ya, waktu memperkenalkan diri sama Pak Yusuf itu saya kan cuma tukang clipping, saya cuma tukang clipping yang mengumpulkan bukti-bukti yang di masa lalu. Sekedar contoh kemarin tuh dari teman-teman Yayasan Menara Kudus itu kan mendapatkan naskah asli dari Mbah Rif'an yang menuliskan Salawat Asnawiyah, itu terkenal di Pantura, tapi orang mulai ragu ini benar-benar dikarang oleh KHR Asnawi atau enggak. Akhirnya akan ketemu. Nah, naskah itu di dalam buku muktabar itu tidak akan ketemu kecuali berdasarkan klaim. Tapi ketika sudah ada bukti, artinya apa yang ditulis oleh sejarawan itu berdasar. Terkait tentang Asy-Syajarah Al-Barokah, saya tuh enggak sampai bilang kalau kitab itu enggak muktabar, itu enggak. Kenapa saya meragukan kitab itu? Ya karena saya perlu tahu penulisnya itu muktabar atau tidak, bisa diandalkan atau tidak. Kendati pun Kiai Imad bisa menampilkan naskah aslinya, saya pun masih ragu dengan manual jumlah ismiyah itu. Kan ada amma dan fi. Amma kalau ada fi berarti kan syarat jawab itu berfaedah takkid, jumlah ismiyah ada mubtada khobar, ketika dituliskan anaknya cuma 3, ya udah 3 itu aja, kan gitu. Saya agak kurang yakin aja Syekh Madi Rojai juga ya itu kan ikhtiarku saja menjelaskan beberapa kitab nasab itu punya pola seperti ini jika jumlah ismiyah seperti itu. Saya uji coba ke beberapa nama, satu baris setelah Amma Ahmad Al-Abah itu udah meleset sama kitab yang lebih tua. Makanya ya tidak akan bilang ini kitab muktabar. Contohnya Mas Rumel, contoh. Amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salah satibani, salah satunya Muhammad itu fa'aqibuhu min waladin min rajulin wahidin ismuhu Ali atau siapa itu di Asy-Syajarah Barokah. Coba bandingkan sama Muntaqilah atau Libya, itu anaknya 3.
Muntakilah itu berarti kan 490 kan. Oh, berarti Sebelum kitab itu kitab yang lebih lahir, tua, kitab yang lebih tua itu mengatakan 3 ya. mm-mm. Kemudian saja Tapi Asy'ariyah al-Mubarakah cuma mengatakan satu min rajulin Ya. wahidin gitu. Ini begini Mas Rumel, itu saya juga kadang-kadang senyum sama Mas Rumel. Mas Rumel harus mengetahui tahun. Nah, Muntaqilat Thalibiyah itu tahun berapa? Dia kan abad kelima kan. Kemudian di abad ke-6 ditulis tuh oleh Sejarah Mubarakah fa'aqibuhu min rajulin wahidin, maka keturunannya itu dari anak yang satu. Itu anak yang 3 disebutkan di abad sebelumnya bisa jadi anaknya 3. Tapi kemudian yang ada di abad ke-6 yang berketurunan sampai abad ke-6 itu hanya dari anak yang satu. Itu pola-pola biasa di dalam penulisan ilmu nasab. Jadi Nah, makanya ketika lapatnya jumlah ismiyah itu. anaknya Ali itu hanya itu yang berketurunan di abad ke-6 sejak Asy'ariyah al-Mubarakah ditulis juga keliru karena Muntakilah abad ke-4 ya kelima ya itu menuliskan saudaranya Ali juga berketurunan. Wa akhuhu bikum itu juga lahum walad terus lahum aulad itu redaksinya banyak. Ibn Inabah yang mendapati masa cucunya Ali Husain Muhammad itu juga menulis namanya. Saya bukannya ya bisa diakali sih Kiai. Maksudnya ketika Asy'ariyah al-Mubarakah menyebutkan anaknya Muhammad cuman Ali, mungkin itu aja yang berketurunan. Nah, meleset juga setelah dia Al-Fakhri menyebutkan keturunannya Muhammad yang lain yang dituliskan oleh Asy'ariyah al-Mubarakah. Manual ini sebenarnya gimana prinsipnya? Apakah memang hasr Ya, atau saya bisa ikhtisar? jelaskan. Saya bisa jelaskan. Begini, kitab dikarang setiap masa. Ada penulis itu yang hanya menulis, ada dia yang sambil meneliti. Seorang Muntaqilatul Thalibiyah misalnya tadi ya mengatakan seseorang punya anak 3. Imam Fakhrul Razi mengatakan anaknya yang berketurunan cuma 1. Lah itu berarti dia menulis sambil meneliti, ya kan? Memang anaknya 3, tapi yang berketurunan kemudian hanya 1. Tapi ada ulama di abad ke-7 ke-9 itu tidak menemukan kitab Fakhrul Razi, menemukannya kitab Muntaqilatul Thalibiyah. Kemudian dia mengutipnya dari sana. Dia masih mengatakan anaknya 3. Padahal sebenarnya di abad ke-6 itu yang berketurunan hanya 1. Itu demikian cara-cara orang di dalam menulis kitab nasab. Dia yang ketahui, yang dia pahami, dia yang yakini. Kayak Sejarah Mubarakah. Siapa Sejarah Mubarakah? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia hidup di mana? Dia hidup di Iran. Dia hidup di Roy. Di sana ada enggak keturunan Ahmad bin Isa? Banyak. Keturunan Ahmad bin Isa ada di Roy dari Muhammad bin Ahmad bin Isa kan. Tentunya Imam Fakhrul Razi ketika menulis anaknya 3 itu menemukannya, mendapatkan informasinya dari keturunan Ahmad bin Isa yang ada di sana. Pertanyaannya, kalau memang Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan informasi dari keturunannya, kenapa yang ditulis cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Kalau memang dia ketemu sama keturunannya, kenapa bukan keturunannya yang ditulis? Seperti Al-Ubaidili itu kan menuliskan Husain. Husain itu Husain bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Isa. Dia sejaman sama Al-Ubaidili. Ini kan mafhum, Yai. Ada kecocokan Iran. Asy'ariyah al-Mubarakah ditulis di Iran, diberikan kepada Ali bin Asharafsa Abul Ma'ali bin Abil Ma'ali. Fakhruddin Ar-Razi orang Iran, dia ketemu sama keturunannya Muhammad, ketemu keturunannya Ali. Kenapa yang ditulis itu cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Bisa juga itu diterangkan begini. Ini kampung saya ada orang yang sudah bagus lah hidupnya, ada sejarah, dia kemudian wafat. Di situ ada adiknya, ada kakaknya, kemudian semua orang tahu di situ keluarga besar, misalnya keluarga saya ya Bani Utsman itu. Udah cukup disebutkan Utsman aja udah orang tahu di waktu itu bahwa ini silsilahnya ke situ gitu. Tapi di Al-Ubaidili itu kan Ra'aitu humata Al-Majdi Ra'aitu humata bi Baghdad, berarti kan dia zaman. Tapi untuk Fakhruddin Ar-Razi dia Sejarah Mubarakah, Kak, jika memang informannya adalah keturunannya Muhammad Ali bin Muhammad tadi, kenapa informannya nggak ditulis juga? Itu yang bikin saya penasaran. Kalau kitab ini kayaknya ihatoh. Saya cuma mentok di sana, berarti ini kitab nggak ihatoh, itu aja. Nggak sampai menganulir, enggak ya? Iya, saya paham bahwa Mas Rumel ini memang ingin mencari
mencari benarnya penelitian saya, bukan mencari benarnya penelitian Mbak Alawi. Oh itu bab kedua. Bab pertama kemarin itu kan menakar dulu. Kiai Imad kan sebagai penggugat, yang didakwa itu kan Mbak Alawi. Saya kan saksi ahli gitu, yang diundang, yang tidak ada kepentingan untuk tanya jawab. Saya punya dua cara untuk menjawab Kiai Imad. Pertama itu kan menakar kesahihan argumentasi Kiai Imad terlebih dahulu. Yang dijelaskan Kiai Imad tadi semuanya kan mafhum. Apakah benar Fakhruddin Ar-Razi itu mereportase keturunannya? Saya pun tidak yakin karena nggak mantuk kan itu. Tidak ada tulisan dia datang ke sini dan ketemu dengan keturunan yang ditulis, kayaknya nggak juga. Karena apa yang dituliskan oleh Asy-Syajarah Al-Barokah itu Ali bin Muhammad. Itu wafat sebelum 490. Kalau dia benar ketemu keturunannya dan memastikan keturunannya yang berketurunan adalah orang yang dia wawancarai, otomatis informannya ditulis kayak seperti Wafi Asrina, Fulan bin Fulan, terus Ro'aitu Humata bi Baghdad, dia kan sezaman, otomatis itu. Nah ini untuk memotong mafhum-mafhum itu ya Kiai, semua yang disusun oleh Kiai Imad itu semuanya mafhum, rekonstruksi dari kitab yang seolah-olah berhubungan karena Fakhruddin Ar-Razi di Iran, terus keturunannya Muhammad di Roy, jelas itu di Iran, mungkin Fakhruddin Ar-Razi itu kan ketemu sama keturunannya kan gitu. Itu semuanya mafhum. Mafhum bisa. Sampai saat ini tidak ada kitab sebelumnya yang menginterupsi dari kesimpulan Syajarah Mubarakah. Nah, termasuk juga tidak ada interupsi dari Mbak Alawi itu mencangkok nasab. Kalau mereka itu dikenal, nggak ada kebohongan. Syajarah Mubarakah itu interupsi namanya, interupsi. Tapi itu mafhum, interupsi yang berangkat dari mafhum mah bisa. Mafhum bahwa jumlah ismiyah itu berfaidah hasr, apalagi ada amma dan fi yang syarat jawab, itu mafhum Kiai. Kalau mafhum sama seperti santri gunung, tidak ada yang spesial kalau mafhum. Maksud saya, adakah bukti material yang abad sebelumnya Syajarah Mubarakah yang menginstruksi Syajarah Mubarakah? Tidak ada. Bahwa benar anak itu adalah Muhammad, Ali dan Husain. Itu diperkuat oleh kitab-kitab sebelumnya yang menyebut salah satu anaknya Muhammad, berarti kan tepat. Di kitab Syamsul Dhahirah pun itu mengutip nama Hamis Syamsul Dhahirah, anaknya sama Muhammad, Ali dan Husain. Cuma dia menambahkan Abdullah karena memang dari situlah dia itu mencangkok kan. Nah ini seharusnya kita sudah dapat jawaban. Mas Romel akan jawab, oh iya sebenarnya anaknya cuma 3. Apa-apa yang ada di abad ke-8 itu dari As-Suluk, Tuhfatuz Zaman, Qiladatun Nahar, semuanya di abad 10 itu adalah akan mentok bertentangan dengan kitab yang lebih tua, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Kemudian hal itu diverifikasi oleh TSDN hari ini yang tidak nyambung kan. Jadi udah itu menurut saya nih ya. Makanya kalau Pak Sugeng kemarin ngomongnya kan mustahil kan. Saya itu mustahil itu bukan dari penelitian saya Mas Romel. Kalau penelitian saya kan dhonnun qawiyun. Kalau ketika saya bertanya dengan serius kepada para pakar-pakar DNA itu, mereka lah yang lebih ahli. Ya saya itu jurusan pakar DNA-nya kan cuman Pak Ari Kim sama Mas Sugeng toh Pak Kiai Imad toh. Iya, ada enggak coba dari pendukung Balawi dari ada banyak Pak. Ini kayak saya sebenarnya pakar ini saya pengen bahas dua aja dah, bahas dua. Saya tidak sampai menganulir kitab Asy-Syajarah itu enggak, cuman memberikan penilaian kitab itu enggak ikhatoh itu aja. Manual itu enggak faktual dan enggak historis juga. Dan di halaman awal itu ada deklarasi dari penulisnya. Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, clear di situ wahadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Ini adalah kitab ringkasan. Kitab ringkasan dimanapun dideklarasikan oleh seorang penulis itu, makanya di dalam Durus fi ilmil ansab itu kitab nasab itu nggak ada yang sempurna, dan kadangkali warubbama kitab yang belakangan itu kan ausak, lebih dipercaya. Terus terkait tes DNA itu, saya yakin cuma 2 doang, Pak Ari Kim sama Mas Sugeng gitu. Iya, coba dari Alawinya mana gitu yang ini mau saya sebutkan. Ya. Memang ada yang mau disebutkan namanya. Ada 3 orang dari Mbak Alawi yang pernah bekerja di laboratorium Ikman. Ya. Satu kemarin yang saya mintai tolong dan mau nongol di Perwira TV itu Zen Hafi, itu Mbak Alawi. Clear dia S3-nya, S1, S2, S3 semuanya tes DNA. Kalau misal kredensi itu berdasarkan
Ya kalau berdasarkan kredensi Mas Sugeng, Pak Arikem itu seharusnya pernah mendapatkan materi kuliah tentang DNA, tapi kalau manakah yang lebih layak ya tentu Zen Hafi. Ada Iya, 3 orang coba lagi. berani nggak untuk bernarasi. Ini Kemarin dokter-dokter sudah, itu Zen Hafi sudah di Perwira TV sudah. saya melihat itu bahwa dia yang dikatakan itu bukan YDNA itu. Jadi kan YDNA kayak kalau YDNA semuanya sama, bahwa YDNA harus sama dari sekarang sampai Nabi Adam misalnya kan, itu semuanya sama. Itu yang diusahakan oleh mereka itu dari yang zigzag itu dengan yang jari mitokondria. Kayak Itu Imat, yang apa sudah dapat update dari Mas Sugeng? Kenapa Ba'alawi Project Interest dari 182, tapi yang nongol di dalam tabel itu 132 doang? Kemarin Ya. sebelum live itu aku WA-an sama Mas Sugeng. Mel, ini Ya, kenapa betul. yang Ba'alawi Group itu kok 182, tapi yang nongol di tabel kok 132? Oh, berarti Kiai Imat kemarin pakai family tree gitu. Separuhnya Kiai Imat, aku udah ngontak sama administratornya, itu separuhnya bukan Mbak Alawi. Dan saya juga Ya. nggak yakin 10%-nya itu Mbak Alawi gitu. betul Ya begini. idza waradul ihtimal ya sakato bihil istidlal lah ya. Makanya saya Ini itu maksudnya. masih oke. Nih kan begini ya, dari yang saya terima dari keterangan para ahli itu, bahwa Para ahli itu ternyata satu atau dua orang. Ba'alawi itu kebanyakan G, tapi macam-macam dia beraneka ragam haplogrupnya itu. Berarti di masa lalu ini ada orang-orang yang diba'alawikan atau yang nyangkok sendiri pengen diba'alawikan. Nah, dari situ kebanyakan dari mereka semuanya kan G tuh. Maka kalaulah misalnya si DNA ini kayak kemarin Mas Rumel mengatakan ada loh asegap yang yang J1. Oke. Memang ada. Saya udah Iya. ngasih tahu siapa itu ke Mas Sugeng. Ya udah. Jadi kan ada yang J1, ada yang G banyak, ada yang R, ada yang E dan sebagainya itu. Berarti tinggal siapa sekarang yang bersedia untuk dites DNA. Belum tentu kalian ini yang Ba'alawi bukan cucu Nabi. Kalau dites DNA satu persatu kan bisa jadi ada yang keluar J1. Nanti setelah diketahui J1 tinggal dilihat SNP dan STR-nya. Apakah ada ke Sayyidina Husain, ada ke Sayyidina Ali, kan itu bisa begitu. Jadi jangan belum apa-apa ini udah haram. Wah, ini Bukan, itu orang lain. Saya enggak. Saya sama Sugeng itu sepakat. Nasab itu kan dua fenomena ya, fenomena biologis, makanya perlu dihitung atau dicari dengan tools biologi. Salah satunya kan YDNA. Terus tools sejarah juga gitu. Kemarin saya tidak begitu sepakat sama Prof Hikam. Akhirnya ya kita taslim ya. Saya meyakini jika memang ini dicari dengan metodologi yang benar, sampelnya representatif, kitabnya juga representatif, mewakili abad per abad, resultantenya itu pasti sama, karena ilmu pengetahuan kan punya kebenaran yang tunggal tuh gitu. Antara Makanya DNA dengan sejarah ya sama gitu ya. saya kutipkan beberapa pakar seperti Ted Kendall kemarin. Nanti aku tampilkan di di Paminyangator mungkin. 3 orang Yahudi, satunya itu pernah kerja di 23andMe, sebuah perusahaan di Amerika yang sama seperti Family Tree yang dipakai oleh Mas Sugeng sebagai basis project sampelnya itu. Dia tuh nggak sampai mengatakan kalau suku Kohanim kalau haplogrupnya ini secara teori G itu harus G, iya. Haplogrup, kata dia, haplogrup pun benar jika you punya kitab nasab yang sahih, udah disahihkan, itu tidak akan ada artinya. Ini cuma teori-teori yang perusahaan kita dipakai untuk marketing aja itu kayak itu. Kalau Nggak bisa ilmiah begitu. ada di jurnalnya ada. Nggak bakal berani Mas Rumel kalau orang-orang yang ahli saintifik itu nggak bakal berani hanya main-main dan sebagainya macam. Perusahaannya, saya ngomong ke Ba'alawi, perusahaannya. siapa dari Ba'alawi atau dokter-dokter yang mau bantu Ba'alawi dari kemustahilan nasab yang telah difatwakan oleh Pak Dr. Sugeng Sugiarto, Arikem, itu kan sudah berani di publik. Namanya Berarti jadi dua pertaruhan. orang aja toh. Tuntutan itu kan, ya jangan dua orang yang berani 2 orang nih. Sekarang ada nggak yang mau menginterupsi dokter yang sama yang akan mempertaruhkan kedokterannya, yang akan mempertaruhkan keilmiahannya, bahkan bisa jadi jabatannya, yang berani menginterupsi Dr. Sugeng dan Dr. Arikem bahwa
DNA itu tidak mesti harus sama antara kita dengan Nabi Ibrahim. Kalau ada yang berani begitu, baru kita acungi jempol. Dan saya yakin dokter-dokter itu akan berpikir 3 kali untuk berdusta. Karena pertaruhannya adalah jabatan. Dan sampai Mas Sugeng kemarin live pun dia kan akhirnya mengubah pendapatnya, tidak seperti di community atau di Facebook. Sementara data sekarang tidak mungkin Mbak Alawi yang upload grupnya G itu keturunan Nabi. Tapi berdasarkan sampel dari 186 yang kedaftar. Akhirnya aku kasih bocoran, itu kepotong 50, 130, dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Mbak Alawi. Ehab itu Ya, J1 di masuk grup itu. Pak Dokter Sugeng itu jujur Mas Rumel bahwa saya yakin punya integritas. Konstruksi yang ada sekarang dari data-data itu kita harus menyimpulkan Mbak Alawi mustahil sebagai keturunan garis laki dari Rasulullah. Kan itu dari data-data yang ada. Kayak saya. Plus satu kalimat, kalau ada sampel yang lebih banyak lagi kemungkinan juga berubah gitu. Saya yakin akan Kiai Imad gini, semua yang dikatakan Mas Sugeng itu proyeknya orang lain. Proyeknya orang lain yang udah dianalisa orang lain dan hasilnya itu udah ada. Ted itu ngomong keragaman udah itu tok gitu. Gimana Pak Yusuf? Kiai Imad dan Gus Rumel, ini luar biasa, kita hampir 2 jam nggak berasa ini kan. Sepertinya belum bisa tuntas ini sesi pertama gitu kan. Nggak tuntas karena Kiai Imad itu kan punya satu kesimpulan dulu, sementara saya itu kan bicara atas nama naskah gitu. Kiai Imad tadi itu penjelasannya mafhum semua. Gimana Kiai? Saya udah ngobrol sama Mas Rumel waktu di UIN. Oh iya. Yang kita lakukan ini menelusuri kan, dan ada rahasia yang tidak akan saya sebutkan di sini. Siap. Dan itu saya kira kesimpulannya begini, Kang Mas Yusuf, dari saya ya, bahwa kita sepakat, satu, tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu pindah ke Hadramaut dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9. Itu tadi udah Mas. Saya akan jawab itu yang tidak ada kitab-kitab itu. Nanti aku minta kesempatan 1-2 menit lah. Oke, baik. Iya. Baik, Kiai Imad. Kiai Imad nge-lag lagi. Ya, oke, nge-lag lagi. Kok sama saya nggak lancar ya? Kemarin sama Mas Sugeng nggak lancar, Kiai Imad juga nggak lancar. Iya. Baik, Prof Ikam mungkin ada komentar kita sebelum kita sudahi. Kasih penenang, Prof Ikam. Minta penenangnya itu biar adem. Saya kira saya terakhir aja. Jadi biar Gus Rumel dulu menjawab apa yang dikonsenkan oleh Yai Imad. Kemudian kita akan closing statement. Sebab kalau saya harus mengikuti diskusi ini, saya nggak punya makom untuk berkomentar. Oke, aku nyoba membahas sedikit lah Pak, 1 menit. Aduh, Kiai Imad udah keluar. Pada intinya apa yang disampaikan Kiai Imad tadi itu mafhum semua. Beliau itu nampak banget mempertahankan Asy'ariyah Barokah yang secara manual itu udah problematik. Itu naskah beliau tidak memiliki. Juga untuk Al-Khotib tadi, Bama Khromah, dia juga bilang kitab itu juga saya ragu karena ditahqiq oleh Mbak Alawi, dia keliru. Bama Khromah atau Bu Jum'ah itu tidak Mbak Alawi, tidak diterbitkan oleh perusahaan Mbak Alawi, dan ditahqiq sebelum Mbak Alawi Husain Al-Habsyi itu mentahqiq ulang kitab yang sama, isinya sama persis gitu. Itu kan ya mafhum yang seharusnya dibantah dengan mafhum. Tapi saya tuh berusaha menjawab berdasarkan clipping yang saya dapatkan. Nah, mungkin Kiai Imad kalau nanti masuk ada satu pertanyaan. Beliau tadi menyebutkan Arbaun milik Habib Salim bin Jindan. Saya tidak tahu dari mana Kiai Imad itu katanya tadi kan mendapatkan kitab itu. Saya nanya sama Habib Ahmad dan juga Habib Jindan yang di Otista dulu awalnya, sekarang yayasannya Al-Fakhriyah. Kitabnya Habib Salim bin Jindan untuk Arbaun cuma 2 orang yang diberi. Satu Ibnu Haris, sekarang S3 di Jakarta, UIN Jakarta. Terus kedua Rumel Abbas. Kiai Imad dapat dari mana? Kalau dapat dari orang lain nggak mungkin, karena kitab itu masih bentuk fisik. Saya cuma dapat itu bentuk PDF dan difoto secara manual, ada jari-jarinya di sampingnya gitu. Kalau Kiai Imad mengklaim udah mendapatkan naskah dari Arbaun, ada 2 pertanyaan, dia dapat dari mana? Karena pemilik naskah itu tidak memberikan kepada orang lain kecuali 2 orang, Ibnu Haris dan saya.
Atau mungkin, ini ada Kiai Imad, atau mungkin Kiai Imad dapat dari naskah orang lain. Nah, naskahnya Habib Salim bin Jindan itu udah ditulis. Saya menulis naskah ini berdasarkan naskahnya langsung, naskah aslinya dari orang yang saya temui di Mekah tahun 1300 berapa, 1950 atau 40-an lah ya. Itu naskah itu udah ketemu dan saya bandingkan antara naskah aslinya, isi matan yang dikutip oleh Syekh Yasin Al-Fadani, dan beberapa hadis yang ditulis ulang oleh Habib Salim bin Jindan dan sama persis. Maka tidak ada cara lain untuk mengatakan oh berarti ini kitab memang ditulis oleh Ali bin Jadid gitu tahun 611. Gitu Kiai Imad. Ya, Tadi sempat kitabnya terputus. itu terakhir ditulis tahun berapa? Salinannya Habib Salim bin Jindan itu 1300. Bentar, saya tampilkan halaman akhirnya Habib Salim. Karena saya Yasin Padang itu bisa jadi mendapatkannya dari Habib Salim. Habib Salim udah pergi, udah balik ke Indonesia. Saya Yasin juga nggak ketemu. Saya Yasin kan sering ke Indonesia, bicara tentang hukum belut segala macam. Guru saya juga muridnya saya Yasin kan. Jadi gini, sumber sezaman itu bukanlah suatu sumber yang hari ini ditulis menyebutkan zaman di tahun 400 kemudian kita bisa sebutkan itu sumber sezaman. Kita sepakat. Ya, saya paham, Kan itu ya. sepakat. Tapi Jadi Kiai Imad kalau percaya misalnya nggak ada sebuah ada naskah kitab tua dan disalin ulang? Berarti ada gini, naskah yang ditulis oleh Pak Hikam katakanlah 1000 tahun yang lalu, terus ketemu naskahnya dan ditulis ulang. Kiai Imad kan bisa percaya hanya untuk Asyajarah Al-Barokah. Tapi Kalau kenapa tidak Arba'in ada nggak percaya? subjektivitas, nggak percaya. Tapi kalau ada tangan Ba'lawi, Habib Salim bin Jindan dan sebagainya, Alwi bin Thohir, Muhammadiyah, saya tidak percaya. Oke, percaya atau tidak itu kan urusan Kiai Imad, tapi ilmiah kan tidak bekerja atas nama perasaan toh. Makanya naskahnya Habib Salim itu Kalau saya dapat membaca belakangan. ilmiah itu seperti itu, makanya di dalam persidangan itu Timelinenya gini ya, timelinenya gini. anak Saya dapat tidak bisa naskahnya jadi dulu, saya dapat naskahnya dulu di Mekah. Saya dapat naskahnya dulu di Mekah. Saya mendapatkannya dari dua cara. Ada 4 macam sabat yang silsilah. Saya mendapatkan kitab ini dari fulan dari mualifnya langsung. Itu semuanya nggak ada Ba'lawi di sana. Kitab itu dapat di Mekah. Nah, waktu pulang dari sana, saya dikasih tahu beberapa orang, ada orang yang menyalin naskah ini, namanya Habib Salim bin Jindan. Satu lagi dari bukan Ba'lawi, pokoknya Hadrimah, mungkin kayak bahasa lama gitu. Nanti bisa aku tunjukkan di Pamenjang Kantor. Saya dapat dari Habib Salim itu belakangan. Maka saya kan memvalidasi dulu kitab yang saya temukan, naskah yang saya temukan yang diklaim itu tahun 611 karena titik mangsa di awalnya itu kan 611. Itu benarkah? Ada penyalinnya nggak? Siapa yang bisa memvalidasi itu? Ada sabatnya, 4 sabat langsung soreh dan tertulis saya dari mualifnya langsung, Asyarif Ali bin Jadid. Itu kitab yang diwariskan. Gimana Ki? Siapa yang nulis terakhir itu? Yang dia mengatakan mendapatkan itu bisa Muzafaruddin. diverifikasi, sanad itu diverifikasi ya, Lewat setiap kitab sahabat bisa diverifikasi, bisa dan lewat kitab-kitab yang lain. Makanya saya itu tidak hanya menggunakan satu sahabat, 4 sahabat, orang yang Apa berbeda, beda tempat, beda orang, tapi isnadnya sama. Muzafaruddin mendapatkan dari Ali bin Jadid. Orang lain menuliskan sahabatnya. Saya kasih bocoran Mas Rumel, kalau Mas Rumel meneruskan penelusuran Syarif Abdul Jadid, maka Mas Rumel akan menemukan keturunannya ada di Hijaz. Dan itu dia tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Nah, saya baru tahu dan yang seperti ini juga tidak mengagetkan Kiai, karena apa yang saya dapatkan itu lebih tua dari keturunan yang diklaim sebagai keturunan Ali bin Jadid gitu. Naskah itu saya dapatkan dari 4 sahabat orang yang berbeda. Artinya bisa jadi di Syarif Abdul Jadid itu memang ada keturunan, ada kitab itu, tetapi tidak ada kaitan dengan Ba'lawi. Tidak ada. Memang tidak ada.
naskah itu, saya lagi bicara naskah itu valid atau tidak, benar ditulis oleh ahli bin Jadid atau tidak. Baru nanti kita bicara soal Ya, isinya. tapi tadi Mas Rumel mengatakan di dalamnya ada sebuah sanad yang mengatakan Alwi apa ada adiknya bernama Alwi dan segala Nah, macam. naskah isinya itu disalin oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Habib Salim. Ada juga dari kabilah lain. Ada juga orang lain yang Di ketiga situ ada Alwi menulis. baru kan, di situ ada Alwi dan Tidak ada Salim Alwi. dan Habib. Tidak ada Alwi. Tidak ada juga. Tidak ada Alwi. Adanya Ya, Basri, ada Jadid, ada. Aku pengen urutkan dulu. Saya dapat naskah itu berdasarkan 4 sahabat dari orang non Ba'alawi semua. Berarti kan kitab itu ada, naskahnya ketemu. Terus saya mencoba memvalidasinya dari orang yang menulis ulang naskah itu. Ada 3 orang yang menyalin, salah satunya Habib Salim bin Jindan. 2 orang yang lain itu bukan Ba'alawi. Secara tahun dia lebih tua, dan ketika Habib Salim bin Jindan muda, orang ini udah meninggal. Gitu. Naskah yang Habib Salim bin Jindan itu kan 1300 atau 1362 Hijriah. Yang salinan sebelumnya itu lebih tua, 1200-an. 1300 berapa itu. Isinya sama persis seperti naskah yang saya dapatkan. Di dalamnya Gitu, itu Kiai. apa aja? Ada nggak nasabah Alawi di situ? Ada beberapa orang yang antum tanyakan, bener gak ada sumber sejarahnya? Ada. Gitu. Salah satunya Al-Faqih Itu di Muqaddad. situ. Itu bukan sumber sejaman, Mas Rumel. Kalau bisa. ada di situ disebutkan nasabah Alawi itu bukan sumber Ali bin sejaman. gini, Karena ditulis pada kontennya abad itu. 13 Hijriah, Oh, yang ya saya kan? ditulis abad ke-13 itu salinannya, Kiai. Untuk memvalidasi Iya, bener yang gak? Mas Rumel temukan abad keberapa salinannya kan? 611 itu salinan pertama yang ditaskeh oleh Ali bin Jadid Enggak. sendiri. Yang betul, Mas Rumel yang temukan itu seperti apa? Kitabnya Naskahnya. apakah ditulis pada abad ke-13? Apakah tahun 611 itu? 611 ditulis tahun 611. Penulisnya itu Iya, menuliskan kertasnya kertas tua, kertas tua. 611 Ya. naskah itu disimpan di Kiai Imad bisa minta tolong beberapa santri Rusaifah untuk membuktikan isinya sama atau benar ditulis oleh orang ini atau tidak. Saya memverifikasinya. Sabat, oke, kitab ini clear, Dan ada. saya tidak Terus percaya itu. Saya tidak peduli percaya juga, maksudnya. Iya. Jika Kiai Imad memang bahwa mencari ada kebenaran, kitab tahun 611 ditulis di dalamnya ada nasabah Alawi. Nggak bakal percaya. Kenapa? Pasti di situ hasil fabrikasi hari ini. oh Dan saya bukan. bisa buktikan itu kalau misalnya Mas Rumel mau menunjukkannya. Kalau mau menunjukkan mana kertasnya itu udah selesai. Tapi Oke. saya yakin itu fabrikasi. Saya Ya, yakin itu dipalsukan. Oleh Kenapa? Karena silsilah yang ada di Nusantara sendiri ya hari ini semuanya dipalsukan. Dan itu adalah itu perkara berbeda, Kiai. apa yang akan- Orang yang dilakukan pada masa lalu kan. Tapi kenapa untuk Asy-Syajarah Barokah itu Kiai Imad langsung percaya? Karena tidak ada sentimen Ba'alawi mungkin? Ya karena tidak ada permusuhan antara Mahdi Rojai dengan Ba'alawi. Tidak ada Dan kepentingan apakah Mahdi ada- Rojai untuk Ba'alawi itu. Ada Iya, kepentingan tidak bermusuhan, Ali bin tidak ada- Jadid dengan Ba'alawi atau enggak memang, Kiai? Penyalinnya yang mendapatkan ijazah itu bukan Ba'alawi, Muzaffaruddin itu bukan Ba'alawi. Kita akan bisa telusuri itu. Kebohongan akan bisa ditelusuri. Ya kan? Dan saya siap. yakin itu walaupun nggak melihat seperti saya waktu ada isnad dari Mas Rumel itu tidak membaca isinya, saya sudah melihat ketika ada Abdullah itu meriwayatkan, saya bisa mengatakan itu palsu. Walaupun lembarannya belum dilihat. Kenapa? Karena algoritmanya sudah terbuka lebar bahwa itu semua dibangun berdasarkan fabrikasi-fabrikasi.